Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Setiawan. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan luas, saya akan menanggapi kasus atau berita yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu penutupan pabrik atau perusahaan dan pemutusan hubungan kontrak kerja pada masa Prabowo Subianto. Perlu kita ketahui bahwa beberapa tahun ke belakang teman-teman, Indonesia ini mengalami COVID-19, yaitu virusnya corona, di mana virus corona ini menjadi penyebab salah satu pemicu sebuah perusahaan mengalami penutupan atau penurunan permintaannya, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tutup dan pemutusan hubungan kontrak kerja. Pada masa COVID-19, banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan permintaannya pada produk tersebut. Contohnya yaitu PT yang sudah mengalami penutupan di Indonesia, yaitu PT Serintek yang berada di Sukoharjo. PT Serintek ini mengalami penutupan karena keuangan yang menurun, atau mereka tidak bisa membayar hutang serta kewajiban kepada pengadilan hukum atau pengadilan kepailitan yang telah disahkan oleh perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan PT Serintek ini tutup dan mengalami hutang yang tidak bisa diselesaikan atau dibayarkan kewajibannya. Dari penutupan PT Serintek ini, beberapa masyarakat yang bekerja di PT tersebut mengalami kehilangan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu otomatis Indonesia juga memicu terjadinya peningkatan pada tingkat pengangguran. Terjadinya PT Serintek ditutup, oleh karena itu para pekerja kehilangan sebuah pekerjaannya, di mana pada saat Prabowo Subianto ini emang terjadinya banyak penutupan perusahaan atau penutupan pabrik yang ada di Indonesia. Dari penutupan PT Serintek tersebut, banyak ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Disebabkan yaitu tadi, karena PT Serintek Indonesia tidak bisa membayar hutang kepada kepailitan pengadilan hukum, dan disebabkan karena keuangan mereka menurun atau keuangan mereka yang rusak, sehingga tidak bisa membayar hutang yang ada. Dari penutupan PT Serintek ini, pemerintahan setempat atau pemerintahan Sukoharjo tersebut menjalankan beberapa prosedur pemerintahan untuk mengatasi kehilangan lapangan pekerjaan sebuah pekerjaan ini, yaitu dengan adanya pelatihan kewirausahaan, terus pelatihan kerja kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk membantu masyarakat setempat mendapatkan pekerjaan yang layak kembali dan bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari dan mencukupi perekonomian mereka. Bukan hanya para pekerja yang mengalami dampak dari penutupan PT Serintek tersebut, tetapi dari ekonomi negara juga mengalami penurunan, khususnya di perekonomian lokal dan perekonomian nasional. Kemudian ada beberapa kasus lagi perusahaan yang mengalami penutupan atau perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yaitu yang kedua ada dari PT Yamaha yang dimana berlokasi di kawasan Cikarang atau bisa dikenal sebagai kawasan Industri 2100. Bahwasannya seluruh orang banyak sudah mengenal PT Yamaha, termasuk PT yang besar produksinya, yaitu PT Produksi memproduksi alat musik, ada piano, ada gitar dan berbagai macam lainnya. PT ini tutup disebabkan karena adanya penurunan permintaan produk atau penurunan permintaan produk dari alat
yang mereka buat tersebut, sehingga PT Yamaha ini memutuskan untuk ditutup dan melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja kepada karyawannya. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya penutupan PT Yamaha ini. Yang pertama yaitu tadi turunnya permintaan produk, yang kedua kemudian manajemen PT PT Yamaha ini ingin beralokasikan perusahaannya tersebut pindah ke China atau ke Jepang untuk dikelola kembali pada saat mereka di sana. Oleh karena itu, teman-teman, sebuah perusahaan mengalami penutupan bukan hanya karena rusaknya keuangan atau penurunan rusaknya keuangan atau tidak bisa membayar utang, akan tetapi PT tersebut bisa mengalami penutupan karena mereka juga mengalami penurunan produksi yang produk mereka buat tersebut. Lagi-lagi ini disebabkan dengan adanya yang tadi, yang pada tahun 2020 tentunya Indonesia mengalami COVID-19 dan virus corona yang menyebabkan sebuah perusahaan pabrik yang ada di Indonesia mengalami penurunan dari permintaan produk tersebut. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sebuah perusahaan mengalami penutupan bukan hanya karena hari ini bangkrut dan besoknya akan tutup, tidak, akan tetapi mereka menutup perusahaannya berarti mereka memiliki penurunan yang cukup lama, enggak yang instan langsung menurun dan mereka langsung tutup perusahaan tersebut, tapi mereka mengalami kebangkrutan atau penurunan permintaan barang tersebut yang bertahap, tidak instan seperti langsung ditutup. Oleh karena itu, PT Yamaha Indonesia ini sudah mengalami penurunan produksinya cukup lama, akan tetapi baru disahkannya sekarang. Dari penutupan PT Yamaha tersebut, banyak sekali pastinya ribuan karyawan yang telah kehilangan mata pencariannya atau kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, dengan adanya penutupan PT Yamaha di Bekasi, sekitar Bekasi, Jakarta, dan Cikarang dan sekitarnya, banyak sekali atau menambahnya tingkat pengangguran yang tinggi. Lagi-lagi ini terjadi pada masa jabatnya Prabowo Subianto. Dengan adanya penutupan PT Yamaha tersebut bukan hanya berdampak untuk para pekerja saja, akan tetapi juga berdampak pada perekonomian negara. Tentunya terutama pada perekonomian lokal dan nasional, di mana suatu negara tersebut tidak lagi mendapatkan pendapatannya dari PT yang mengalami penutupan. Dari kasus Yamaha, kemudian ada kasus penutupan pabrik lagi, yaitu yang dialami oleh perusahaan pabrik PT Sanken Indonesia yang terletak sama dengan PT Yamaha, yaitu berlokasi di kawasan MM 2100 yang ada di Cikarang. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa PT Sanken Indonesia ini akan diresmikan pada bulan Juni 2025. Mereka tutup karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena mereka ketertinggalan sebuah teknologi atau ketertinggalan dari tren konsumen pasar, yang dimana manajemen dari PT Sanken Indonesia ini ingin mengembangkan usahanya di negara Jepang, yaitu ingin PT Sanken ini mengembangkan di bidang semikonduktor. Dengan adanya penutupan PT Sanken tersebut, tentunya banyak para pekerja yang merasakan kehilangan pekerjaan. Lagi-lagi tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi pada masa Prabowo Subianto. Teman-teman, selain dari kasusnya penyebab penutupan PT Sanken Indonesia yang dikarenakan ketertinggalan teknologi, yang dimana teknologi itu
tidak lagi dikirim dari induk perusahaan tersebut, dan di mana teknologi tersebut tidak selalu berinovasi atau baru terbarukan di yang mereka produksi itu berjalan. Selain ketertinggalan teknologi, ada beberapa penyebab faktor lainnya, yang salah satunya itu mengalami kerugian secara terus-menerus. Sejak tahun 2019, PT Sanken telah mengalami banyak kerugian dan hingga sampai saat ini. Makanya oleh karena itu PT Sanken Indonesia baru akan diresmikan penutupan pada bulan Juni 2025. Dan dengan adanya penutupan perusahaan tersebut, manajemen dari PT Sanken Electric Indonesia yang berada di Jepang ingin mengalihkan usahanya yang akan dipindahkan ke Jepang. Oleh karena itu, penyebabnya penutupan ini banyak akan menimbulkan tingginya tingkat jumlah pengangguran. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sebuah perusahaan akan mengalami penutupan jika terjadinya beberapa faktor, diantaranya yaitu sebuah usaha jika tidak mengalami kemajuan di masa yang akan datang, akan kesulitan untuk membayar suatu kewajiban dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban karena keuangannya yang rusak, oleh sebab itu yang akan terjadi akan mengalami penutupan perusahaan. Ternyata tutupnya sebuah perusahaan atau sebuah usaha tidak hanya dikarenakan karena keuangan yang rusak atau suatu perusahaan tidak bisa membayar utang kepada kewajibannya atau kepada vendor debitur-debiturnya. Tetapi ada beberapa, yaitu tadi ketertinggalan teknologi. Oleh sebab itu sebuah perusahaan harus selalu punya produk baru terbarukan untuk mengalami perubahan pasar yang semakin berkembang ke depannya. Dengan adanya penutupan perusahaan, negara pun juga mengalami dampaknya, yaitu tidak mendapatkan pendapatan nasional atau pendapatan lokal dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dari penutupan perusahaan banyak sekali dampak yang akan menimbulkan untuk para pekerja maupun kepada negaranya tersebut. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa di negara lain selain Indonesia, biaya operasional produksinya itu cenderung lebih rendah. Oleh sebab itu, banyak sekali PT-PT yang tutup di Indonesia karena ingin mengalihkan usahanya ke negara lain karena biaya operasional yang rendah. Jadi mereka hanya menekankan pada biaya produksinya saja. Jadi meraih keuntungan atau meraih labanya yaitu lebih banyak daripada dia hanya bertahan di negara sendiri atau di negara Indonesia. Selain dari PT Sanken, ada lagi dari PT Genbaster Nikel Industri. PT Gen ini ada isunya tentang bahwa PT tersebut akan tutup operasionalnya atau tutup perusahaan. Akan tetapi pada saat ini PT tersebut masih mengalami operasional yang seperti biasanya, tetap optimal dan tidak mengalami penutupan. Mungkin dengan adanya isu tersebut bahwa bisa dikatakan kalau PT GNI ini sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami masalah pada perusahaannya. Oleh karena itu teman-teman, bahwa sebuah perusahaan yang sudah besar pun kayak PT-PT ternama yaitu Yamaha, PT Sanken, perlu kita ketahui bahwa dari kedua perusahaan tersebut yaitu perusahaan yang tidak terbilang kecil tetapi besar, akan tetapi mereka akan bisa kapan saja tutup karena banyak faktornya. Jadi sebuah perusahaan yang besar itu tidak menjamin untuk terus berkembang dan bisa berkembang. Jika mereka ketertinggalan tren,
ketertinggalan perubahan pasar untuk masa yang akan datang, bisa jadi perusahaan tersebut akan tutup karena penurunan permintaan barangnya yang tidak ada atau berkurang. Penting banget bagi kita untuk terus mengikuti tren yang terus berkembang. Jadi sebuah mahasiswa atau sebuah seseorang itu harus mampu mempunyai sikap yang kreatif dan selalu berinovasi untuk memajukan usahanya tersebut. Kemudian pada tahun beberapa kebelakang ini kita mengalami corona atau COVID-19. Mungkin penutupan perusahaan tersebut bisa juga mengalami penutupan tersebut karena memang sejak COVID pun mereka mengalami penurunan permintaan. Oleh sebab itu banyak mengalami kerugian atau banyak kekurangan pendapatan yang tidak seperti biasanya. Sebuah perusahaan mengalami penutupan, yaitu tidak hanya mereka pada saat ini turun produksi dan besok atau lusa atau 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan itu langsung tutup. Tidak seinstan itu. Pasti mereka mengalami kerugian atau kemunduran usahanya atau penurunan produksinya itu berkepanjangan, berlarut-larut, dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan produksi, malah semakin menurun. Oleh sebab itu perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau mengalami penutupan perusahaan. Pada masa jabatnya Presiden Prabowo Subianto ini tentunya ya banyak yang beliau rasakan, itu dengan semakin tingginya tingkat pengangguran dan harus melaksanakan suatu kewajiban bagi seorang presiden. Mungkin nanti akan ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Tentunya untuk permasalahan yaitu tingginya tingkat pengangguran yang ada di sekitar Indonesia. Banyak sekali isu yang mengatakan bahwa pada masa Prabowo Subianto ini akan mengalami masa kegelapan karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup yang ada di Indonesia. Dengan adanya penutupan usaha, maka tingkat pengangguran pun akan semakin tinggi. Jadi bisa diisukan atau diopinikan bahwa pada masa jabat Prabowo ini akan mengalami masa kegelapan. Tapi menurut saya itu tidak mungkin bisa dikatakan seperti itu, namun pasti dan aku yakin dan saya percaya kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa beliau akan banyak menemukan cara dan menemukan solusi untuk masalah yang ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa pada masa jabatnya Bapak Prabowo Subianto ini tidak akan mengalami masa kegelapan karena beliau akan menemukan banyak berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan ini. Oleh sebab itu, mungkin nanti saya akan membahas apa aja yang pasti beliau lakukan atau beberapa yang akan seorang pemimpin lakukan jika mengalami masa kesulitan seperti ini. Dengan banyaknya kasus penutupan perusahaan yang ada di Indonesia, ada beberapa solusi untuk minimalisir penutupan pada perusahaan atau pabrik dan pada melakukan pemutusan hubungan kontrak kerja. Di antaranya yaitu harus cepat untuk berinovasi, terus mengikuti perkembangan tren terhadap konsumen persaingan pasar. Itu menjadi salah satu
cara untuk mengatasi perusahaan tersebut mengalami penutupan, yaitu kita harus beradaptasi dan terus inovasi tentang sebuah teknologi yang ada di masa terkini dan masa yang akan datang. Dengan adanya terus selalu berinovasi pada teknologi, dan perusahaan tersebut akan terus menghasilkan produk baru terbarukan. Kemudian ada lagi, yaitu dengan cara mengelola keuangan dengan secara baik dan uh, dan mengelola keuangan secara baik untuk mengurangi terjadinya penurunan sebuah pada modal atau penanaman saham modal tersebut. Dengan adanya keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut tidak memiliki utang atau tidak mengalami kerugian yang terus-terus berkelanjutan di setiap tahunnya. Dan perusahaan tersebut akan bisa membayar kewajibannya kepada kepailitan pengadilan hukum yang telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian untuk mengatasi beberapa cara perusahaan yang ada sudah banyak tutup di Indonesia, yaitu dengan yang pertama harus selalu berinovasi dan terus inovasi terhadap apa yang sedang mengikuti pada zamannya tersebut. Kemudian yang kedua, melindungi produk dalam negeri, yaitu menjaga kualitas produk impor yang ada di Indonesia dan meningkatkan terus-menerus produk yang ada tercipta di Indonesia tersebut, serta minimalisir produk ekspor atau produk yang datang dari luar negeri. Dengan adanya semakin banyak produk ekspor yang datang, oleh karena itu produk impor tersebut dari negara kita semakin tertutup, sehingga masyarakat yang ada atau warga negara Indonesia semakin mengenal dengan produk-produk ekspor yang ada dari luar negeri. Oleh karena itu, kita harus meminimalisir produk ekspor yang datang dari negara lain dengan mempertahankan produk impor yang ada di Indonesia. Kemudian untuk cara penanggulangan permasalahan tingkat pengangguran yang semakin tinggi karena adanya penutupan sebuah perusahaan dan pemutusan hubungan kontrak kerja, kepada pemerintah diharapkan memberikan pelatihan kepada warga negaranya yang mengalami kehilangan sebuah pekerjaan. Memberikan pelatihan kepada warga negara tentang cara bekerja, memberikan pelatihan kepada warga negara dengan cara dengan cara pelatihan berwirausaha kepada warga negaranya tersebut. Oleh karena itu, dari beberapa alasan tersebut setidaknya cukup untuk mengatasi angka peningkatan pengangguran yang tinggi yang ada di Indonesia. Selain dengan cara tersebut, ada masih banyak cara-cara lain untuk menanggulangi tingkatnya pengangguran yang tinggi yang ada di Indonesia, yaitu diharapkan kepada pemerintah atau aparat-aparat yang ada untuk menghapuskan salah satu persyaratan melamar kerja, bahwa melamar kerja atau melamar sebuah pekerjaan tidak berpatokan pada usia maksimal umur seseorang, karena dengan adanya pematokan usia umur seseorang melamar pekerjaan, itu menjadi penyebab salah satu tingkatnya angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Diharapkan kepada pemerintah untuk menghapuskan ketentuan yang ada dengan tidak menetapkan selalu kepada perusahaan untuk mematokkan setiap usia untuk pelamar kerja. Kita perlu belajar dari negara-negara lain tentunya, bahwa setiap pekerjaan atau setiap orang yang melamar kerja tidak dipatokkan dengan usia atau dipatokkan dengan usia muda. Kemudian Indonesia harus meminimalisir lagi biaya operasional yang cukup rendah seperti negara-negara yang lain. Dengan adanya biaya operasional yang rendah,
eh, sebuah perusahaan akan bisa terus bertahan untuk tetap terus tumbuh di Indonesia, tidak memilih untuk terus berkembang di negara lain. Oleh karena itu, segini menurut tanggapan saya menurut kasus yang ada pada di Indonesia ini saat kasus yang ada di Indonesia pada saat ini, yaitu maraknya penutupan perusahaan dan pemutusan hubungan kontrak kerja. Dari saya, Hilda Setiawan, Prodi Manajemen, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.